for everyone yang mungkin juga punya mental health issues. I'm here for everyone yang mungkin juga pernah punya suicidal ideation. When I say suicidal ideation, pernah punya pikiran ingin mengakhiri hidupnya. Karena aku pun pernah. Dan kalau kalian mau aku jujur, sebetulnya pertama kali aku kepikiran ingin mengakhiri hidupku itu ketika aku berusia 12 tahun. SD, zaman SD. Karena aku inget zaman SD aku pernah dibilang suka nggak suka sih, tapi pernah dekat bukan secara romantis dengan beberapa teman, dan di situ tuh ada salah satu teman laki-laki yang menurutku baik. Bukan cinta monyet. Aku ngerasa cinta monyet tuh pertama kali aku zaman SMP kali ya, officially. Tapi di situ saat itu anak itu bilang, dan aku dipanggil Maria. Di zaman SD, di zaman SMA aku dipanggil Maria. Dan anak itu bilang kayak, Maria mah hitam, Maria mah gendut. Body shaming, kena body shaming. Dan anak SD gitu ya. Lalu pada saat itu juga orang tua aku sangat-sangat workaholic. I love them, tapi ya orang tua pasti menginginkan yang terbaik buat anaknya ya. Dan aku ngerasa kurang diperhatiin. Aku ngerasa sendirian, aku ngerasa nggak punya teman. Dan di situ muncul suicidal ideation aku yang pertama kali aku inget banget saat aku lagi usia 12 tahun. Alasannya kurang perhatian. Aku merasa kurang diperhatikan. Dalam cara apa? I don't think I can say here. Karena kalau dipikir-pikir sekarang jatuhnya jadi kayak lucu banget. Dan suicidal ideation aku atau pikiran ingin mengakhiri hidup tuh berlanjut terus sampai puncaknya memang di 2018. Kita balik ke zaman aku ketahuan depresi. Ketika akhirnya aku ketahuan depresi di 2018, aku betul-betul merasa duniaku tuh hancur sehancur-hancurnya. Aku merasa kehilangan harapan. Aku ngerasa kayak, ding, hidup gue hopeless banget deh. Hidup, ada yang azan. Karena sebetulnya kalau dibilang hopeless juga nggak hopeless banget. Di situ aku berlatar belakang dari keluarga Kristen yang taat, Kristen banget. Bahkan aku pernah jadi choir gereja loh. Mungkin ada teman-teman choir yang pernah ingat aku di satu gereja. Bukan berarti aku murtad dan aku gak maksud untuk mengkristenisasikan siapapun, tapi aku rasa proses kebangkitan spiritual aku dan perjalanan spiritual aku sampai sekarang, sampai ada Delusion Priestess, sampai akhirnya aku berani sharing depan kalian saat ini, ya semuanya juga karena campur tangan Tuhan. Karena if you want me to be honest, it took me like 26 years. Butuh waktu 26 tahun buat aku untuk bisa berdamai dengan diriku sendiri. Butuh waktu 26 tahun untukku juga bisa memaafkan. Bukan hanya memaafkan orang-orang yang pernah nyakitin aku, tapi maafin diriku sendiri yang aku rasa saat itu terlalu rapuh. Kenapa aku gak bisa ngelawan ketika aku disakiti. Sampai sekarang pun jujur aku masih kadang masih suka overthinking dan masih punya pikiran negatif. Dan aku ngerasa aku masih punya isu codependency. Gini ya, ketika kita mau codependent atau bergantung sama orang itu bukan suatu hal yang negatif. Tapi kalau kita codependent dalam cara yang gak sehat, itu pasti bakalan jadi negatif. And if you want me to be honest, aku
aku masih punya rasa takut buat ditinggalin. Toh buktinya beberapa hari lalu aku ke-trigger banget karena salah satu komentar followers yang marah karena aku archive beberapa konten Relation Versus. Kenapa aku archive sebetulnya? Karena aku nggak mau jatuhnya aku jadi kayak nggak jujur sama kalian. Bukan berarti ketika aku channeling atau aku bikin konten pick card, konten tarot sama kalian itu berarti aku nggak jujur. Tapi aku nggak mau nyuapin kalian terus-menerus dengan misalnya siapa jodoh saya, kapan saya bertemu jodoh saya. That's fun, I know bikin konten-konten kayak gitu tuh seru banget. Dan aku juga seru kayak, ya uplifting gak sih? Fun lah ya. Tapi aku nggak mau bikin kalian ketergantungan dengan hal-hal seperti itu tanpa aku sharing ke kalian. Misalnya gimana cara kamu healing, gimana cara kamu bisa nyembuhin trauma kamu, nyembuhin luka kamu, supaya kamu juga bisa naikin frekuensi dan vibrasi kamu, supaya kamu nggak perlu jatuh ke titik aku bisa bilang dark night of the soul yang aku lewati di masa-masa lalu. Why? Because I love you guys so much. I mean it. Banyak yang bilang keberadaan Relation Versus kemarin itu sesignifikan itu buat mereka. Padahal kalau kalian mau aku jujur, kalian juga signifikan itu loh buat aku. Nggak mungkin aku dari titik aku sekarang. Nggak mungkin sekarang Stephanie sekarang ngoceh-ngoceh sambil pakai eye cream subuh-subuh kalau aku nggak percaya aku bisa sharing sama kalian. Nggak kenal, ada perumpamaan tak kenal maka tak sayang kan. Bukan berarti aku minta disayang-sayang banget, tapi kayak ya ayo kita kenalan, aku di sini dan aku mau ada buat kalian. Kita sama-sama mendukung, kita sama-sama saling support, kita sama-sama saling ada buat satu sama lain. Bukan hanya sebatas tarot reader sama viewers, tapi sebatas sama makhluk hidup. Atau kalian bisa lihat aku bukan hanya sebagai mentor, bukan hanya sebagai tarot reader, bukan hanya sebagai coach, atau bukan hanya sebagai writer atau PR. Karena di belakang tarot, di belakang Relation Versus, Stephanie itu juga punya profesi lain. Dan aku gak mau dikenal atau di label hanya sebatas tarot reader. I've said it many times. I've told you, mungkin kita bisa jadi bestie online, ya. Dan mungkin gimana pun caranya Tuhan mau kalian dengerin aku sekarang, supaya kalian juga nggak bisa merasa, nggak perlu ngerasa kesepian. Ada aku di sini. Dan yang paling penting ada Tuhan, ada semesta, ada malaikat pelindung kita. Dan ketika aku didiagnosa depresi itu aku inget banget sekitar bulan Agustus 2018. Surprisingly, itu adalah momen ketika aku mulai discovering K-pop. Di sini aku nggak mau bahas pure K-pop, mungkin bisa di episode lain atau di cerita lainnya. Tapi jujur aku merasa musik seni, art, dan dalam contoh kasus aku musik-musiknya lagu-lagunya Astro dan BTS, Seven, terus Jifran, terus banyak sih Jessie, Eric Nam, itu ngebantu aku banget buat healing, ngebantu aku banget buat aku juga nggak ngerasa kesepian selain presence kalian of course. Tapi main bias atau major bias aku, mungkin kalian sering banget dulu yang nontonin Relation Versus dari lama pasti pernah denger aku ngomong kalau aku tuh hardcore bucinnya Jinjinnya Astro. Kenapa? Karena aku ngerasa sejak aku lihat tatonya Jinjin yang di rip tato di sini di samping dada kirinya dia yang tulisannya don't chase money, make money chase you, treat myself well to treat others well, play with the process and always be humble. Aku ngerasa Tuhan lagi pakai dia indirectly, secara nggak langsung, untuk bantu aku bisa berdamai, mulai berdamai dengan diriku sendiri dan menemukan apa yang aku mau, berkenalan dengan diriku sendiri lagi. Karena aku yakin banget Tuhan bisa pakai siapa aja dan apa aja untuk bantu kita kembali awakening kali ya, atau kembali kenal dengan diri kita sendiri. Lalu ya puncak-puncaknya di 2018 itu banyak banget pikiran untuk aku pengen pergi. Aku ngerasa aku gak kuat.
Dan mungkin teman-teman yang punya mental health issues juga, kalian berada di titik ini atau pernah berada di titik ini dimana kamu ngerasa it's exhausting, right? Capek. Aku pernah di titik itu kok. Dan aku tertarik belajar tarot itu sebetulnya sejak tahun 2018 sih. 2017 sebetulnya, 2017. Cuman intens, makin intens itu 2018, mulai belajar. Dan jujur, akun Relation Versus itu awalnya ya memang akun buat aku nyampah. Atau kayak second account lah, zaman sekarang banyak lah orang yang punya second account ya. Zaman sekarang banyak. Aku pengen pakai masker, tapi aku bingung pakai masker apa. Should I maskeran bareng kalian? Yang pink atau yang putih? Pilih aja deh. Ya, 2018 aku mulai tertarik, aku mulai latihan. Tapi anehnya adalah ketika aku benar-benar pengen coba belajar itu nggak bisa. Sampai akhirnya aku impulsif untuk, awalnya aku bikin kartu tarotku sendiri dan aku males carinya. Tapi aku gambar-gambar sendiri sampai temanku ajakin untuk ke salah satu toko buku di salah satu mall di Jakarta. Dan dia juga kasih decknya, salah satu decknya dia ke aku buat aku belajar. Dan aku impulsif buat bikin akun awalnya di IG kan. Relation Versus awalnya di IG. Tujuannya untuk second account awalnya buat aku nyampah, buat aku latihan, buat aku belajar. Tapi surprisingly boom, aku nggak tahu gimana. Mungkin divine timing dan divine intervention Tuhan mempertemukan kita. Terima kasih. Thank you so much. I mean it when I said keberadaan kalian tuh berdampak sesignifikan itu buat aku. Thank you so much. For real. Dan ya, 2018 ke 2019 aku sempat diresepin obat. 2018. Dan 2021 juga kemarin aku sempat 2 bulan minum obat. 2019 ada Relation Versus, mulai ada Relation Versus, nah aku mulai tertarik buat sharing kayak ya udah sambil latihan. Tiba-tiba besar, tiba-tiba booming. Kalau kalian mau aku jujur, berapa sih AdSense yang didapat dari aku masih berasa content creator sebagai aku, seperti aku dengan followers segini, jujur AdSense yang didapat tuh nggak besar. Dan aku buat konten juga bukan demi AdSense, bukan demi followers juga. Aku nggak duga sama sekali ini kita bisa tembus sampai segini banyak tribes-nya. Tapi thank you karena banyak banget yang bilang ke aku keberadaan TP itu kemarin nemenin kamu, apalagi di tengah pandemi. Thank you. I mean it when I say it. Kalian juga nemenin aku. Ya kita stay at home, ya kan? Nggak bisa. Kita stay at home dan kita nggak bisa kemana-mana, jadinya ya kita berinteraksi lewat online. Dan kalian yang bantu aku bertumbuh sampai saat ini. Long story short, sebetulnya kalau kalian ada yang pernah ikut kelasnya Relation Versus yang Journey to My Best Self, Journey to My Best Self itu aku udah terpanggil buat dari awal sebelum pandemi. Jadi 2020. Aku berhenti minum obat depresi itu ketika 2019. Nggak, sebulan sebelum TP ada. Sebulan sebelum Relation Versus ada. Gimana cara aku bisa berhenti? Karena aku merasa aku menemukan coaches, healers, mentor juga yang bantu aku untuk menggali ke dalam diri, bantu aku healing, bantu aku berdamai dengan diriku sendiri. Dan aku juga banyak baca buku, aku banyak ibaratnya shadow work sih, ngebantu banget guys. Aku rasa cukup sekian untuk video sharing cerita kali ini. Tunggu episode selanjutnya, jangan kemana-mana, dan tunggu video-video lain dari Stephanie, Pepe, atau Vio, atau kita berdua. Terima kasih sudah mendengarkan, terima kasih sudah menonton. Kalian bisa follow Instagram aku, atau Instagramnya Vio, atau Instagramnya Relation Versus untuk lebih banyak konten-konten menarik lainnya. Ini belakangnya aku blur karena kasur aku berantakan.
Tapi stay tune karena pasti masih banyak hal menarik yang bisa aku bagikan buat kalian semua dan buat kita semua, kita saling sharing. Sampai kita bertemu lagi di kesempatan. Bye bye. God bless. I love you.